Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal unboxing HP yang saat ini lagi hot ya. Sesuai namanya, ini adalah Infinix Hot 50 atau Hot 50. Dan kenapa aku membeli HP ini? Karena yang pertama, ya aku lagi membutuhkan HP yang murah untuk keperluan kerjaan ya. Jadi ini mau aku pakai untuk display kebutuhan live streaming. Jadi untuk kebutuhan live streaming itu nggak membutuhkan device yang superior ya. Jadi dari segi speknya yang biasa aja pun masih sanggup. Makanya aku membeli Infinix Hot 50 ini karena yang pertama harganya sangat terjangkau, 1,7 sekian ya. Tapi setelah didiskon guys, setelah diskon ini harganya cuma 1.490.000, dimana itu adalah harga yang sangat reasonable untuk sebuah HP baru. So, kita langsung aja unboxing, sekalian kita bakal cek semuanya. Kebetulan juga ini baru banget datang guys. Kita langsung aja unboxing unitnya guys. Oke, ini dia boxnya. Ini aku beli di official store-nya di Tokopedia. Jadi bukan dari distributor atau pihak ketiga, langsung dari official store-nya ya. Ini kalau dari segi packagingnya juga masih disegel. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, aku pilih varian yang RAM-nya 8GB dan juga storage 128GB. Ada juga pilihan yang pakai storage 256GB, tapi dari segi RAM-nya hanya 8GB. Menurut aku pribadi, ya aku lebih mending RAM-nya yang lebih gede, karena kalau misalkan aku membutuhkan penyimpanan tambahan, aku tinggal beli storage tambahan aja ya. Untuk di bagian belakangnya ini ada spesifikasi singkatnya. Di antaranya HP ini Hot 50 menggunakan prosesor Helio G100 ya. Jadi dari segi prosesornya ini biasa dipakai di HP 2 jutaan ke atas ya, yang keluaran terbaru. Dan ini di harga 1,4 jutaan kalian dapetin G100 ya. Buat teman-teman yang masih bingung, G100 kurang lebih ya mirip-mirip dengan Snapdragon kepala 7 ya, 7, 70G dan lain sebagainya. Yang pasti kalau dibandingkan dengan Snapdragon, kalian nggak mungkin dapetin performa yang sama di harga 1,5 jutaan ya. Prosesor Snapdragon biasanya di antara 2 jutaan ke atas mendekati 3 juta. Jadi dari segi value-nya ini luar biasa. Kemudian ini juga kalian bisa lihat ya, ini udah menggunakan 120Hz display Full HD ya. Jadi udah nggak bisa berkata-kata lagi dari segi spesifikasinya. So untuk yang lainnya nanti kita sambil bahas ya. Langsung aja kita unboxing boxnya. Oke, untuk HP-nya ini surprisingly, karena aku biasa pakai HP-HP kecil ya, ini lumayan gede guys, 6,78 inci ya. Walaupun begitu dari segi bobotnya ini surprisingly ringan ya, karena ini menggunakan material polikarbonat atau material plastik. Dan juga dari segi dimensinya ini tipis guys, 7,7 mm, walaupun nggak tipis-tipis banget ya. Dari segi impresi pertama, surprisingly di bagian belakangnya ini nggak kelihatan kayak HP 1 juta guys ya. Dari segi teksturnya ini kelihatan bahannya mirip kaca, walaupun ini adalah plastik polikarbonat. Di bagian sampingnya menggunakan material plastik polikarbonat kayak gini. Tapi yang bikin aku bingung ya, teksturnya nih, kalian bisa lihat di video. Teksturnya tuh mirip banget dengan material aluminium yang dibikin brush kayak gini ya. Kemudian di dalam boxnya kita juga dapetin case yang berwarna bening clear kayak gini, standar aja. Kemudian kita dapetin chargernya. Ini chargernya 18 watt, cuma yang aku rasain chargernya ini super ringan guys ya. Nggak masalah ya, namanya juga HP murah, it's okay. Yang penting masih dalam kecepatan yang wajar, 18 watt masih oke. Kemudian kita juga dapetin buku panduan kayak gini, dan juga kartu garansi langsung dari Infinix-nya.
Oke, kita mau cek dulu untuk kartu SIM-nya ya. Kalian bisa lihat ini udah mendukung 2 kartu SIM dan 1 penyimpanan storage tambahan ya. Jadi sekali lagi tadi yang udah aku bilang, mending pilih yang RAM 8GB. Kalau misalkan kalian penyimpanannya kurang, kalian bisa tinggal tambahin aja. Lagi pula harganya tuh lebih terjangkau yang RAM 8GB guys ya, selisih 50.000 atau 100.000 aku lupa ya. Yang pasti selisih lebih mahal yang penyimpanan 256GB ya. Oke, selanjutnya kita bakal langsung nyalain aja guys HP-nya. Oke guys, ini tampilan pertama setelah aku nyalakan dan setting-setting. Dan dari segi bloatware-nya juga udah lumayan banyak. Ini udah banyak game, udah banyak aplikasi-aplikasi biasa ya. Ada beberapa hal yang aku notice di HP ini yang menjadi poin plus. Yang pertama adalah layarnya guys ya. Layarnya ini menggunakan Full HD Plus 6,78 inci. Walaupun harganya terjangkau, yang bisa aku rasain layarnya ini berbeda dengan HP-HP murahan pada biasanya ya. Yang pertama dari segi hitamnya ini lumayan pekat walaupun menggunakan panel IPS ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kalau misal kita pakai warna putih, bentar ya. Kalau misalkan kita pakaiin warna putih, kalau biasanya di HP-HP yang murah atau HP yang terjangkau, itu layar atau warna putihnya kurang ngepop. Tapi di Infinix Hot 50 ini warna putihnya ini udah kayak HP 3 jutaan guys ya. Ini yang bisa aku lihat kalau di compare dengan HP-HP murah lainnya. Itu yang menjadi nilai plus. Kemudian layarnya juga ini udah 120 Hz, kerasa dari segi smoothnya ya. Itu poin pertama yang aku notice, yaitu di bagian layarnya ini layarnya bagus walaupun menggunakan panel IPS. Kemudian bagian kedua yang menjadi nilai positif adalah di bagian performanya. Ini menggunakan Helio G100. Sekali lagi ini merupakan prosesor budget, tapi budget yang hampir mendekati kelas menengah ya, dan ini juga merupakan prosesor baru. Kalau misal kita buat buka tutup aplikasi ya I know ini adalah HP baru ya, baru dibuka, dari segi performanya kenceng. Tapi kalau misal kita compare dengan HP-HP budget lainnya dengan prosesor yang pastinya nggak sebaru ini, dari segi feel-nya ini lebih kenceng, lebih responsif, dan kerasanya minim lagging. Walaupun ini juga baru dipakai ya paling 30 menitan tadi ya. Jadi dari segi performanya untuk harian ini oke banget, tapi untuk gaming kita belum coba ngetes guys ya. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi kelebihan dari Infinix Hot 50 ini adalah di bagian baterainya guys ya. Baterainya ini menggunakan baterai 5000 mAh yang pastinya seperti HP-HP Infinix lainnya yang baterainya gede-gede, dan kita belum tahu ya dari segi ketahanan baterainya, tapi seharusnya dengan baterai segede itu ini bisa untuk seharian guys kalau misalkan kalian nggak dipakai buat gaming. Kemudian poin yang bagus selanjutnya adalah di bagian speakernya ya. Kita tahu ini HP murah, nggak mungkin juga ya pakai stereo, tapi dari segi clarity-nya ini surprisingly bagus guys ya. Dari segi clarity-nya itu jernih. Nih aku coba langsung tes aja ya. Jadi dari segi clarity-nya jernih, volumenya juga kenceng ya, walaupun dari segi bass-nya ini kayak redup banget guys, kayak ketahan banget. Tapi ya wajar untuk harga 1 jutaan ini udah bisa dibilang bagus untuk harganya ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu di bagian sekali lagi tadi ya, yang pertama aku bahas dari segi desainnya. Untuk HP 1,4 jutaan ini, kalau misalkan nggak tahu ini adalah HP Infinix,
Katakanlah dipakein merek Samsung, aku yakin kalian juga pasti percaya HP ini bisa dihargain dengan harga 3 jutaan kalau misalkan mereknya Samsung guys ya. Tapi sekali lagi overall desainnya ini aku suka, kelihatannya mahal walaupun murahan ya, walaupun harganya cuma 1,4 jutaan dan nggak niru-niru brand lain juga. Dari segi looknya sleek ya, tipis juga dan enak digenggam satu tangan guys, walaupun dari segi HP-nya ini lumayan bongsor ya. Dan ini juga udah memakai sidik jari ya dan lumayan cepet nih. Tuh ya. Lalu bagaimana di bagian kameranya bang? Untuk di bagian kameranya sih ya aku nggak expect banyak ya guys, karena memang HP budget juga. Untuk hasilnya oke aja ya, dan nggak jelek juga tapi yang nggak bagus juga ya. Karakter HP budget, tapi untuk foto-foto harian kalau misalkan cahayanya cukup ya ini bagus guys. Aku mau coba dari segi videonya ya, ini udah ada stabilisasinya belum? Oke, dari segi videonya sih nggak terlalu stabil juga tapi nggak terlalu shaky juga ya. Ini menggunakan EIS ya, bukan optical tentunya ya. Sekali lagi karakter HP budget guys. Nah untuk kamera depannya, oh ya untuk kamera belakangnya tadi ya, ini menggunakan kamera 50 megapiksel ya untuk kamera utamanya. Untuk hasilnya tadi ya kita belum ngecek secara detail. Untuk kamera depannya, ini kamera depannya menggunakan 8 megapiksel aja ya. Dari segi kualitasnya juga oke, cukup aja. Dan yang bikin aku suka, kamera depannya ini udah ada lightingnya guys. Jadi kalau misal kita foto ya, ini lightingnya muncul kalau misalkan di dalam kondisi gelap ya, atau kita nyalakan lewat pengaturan juga bisa. Untuk di bagian kamera selfie-nya ya, lightingnya ada di sini. Overall untuk harga 1,4 jutaan, HP ini menurut aku bisa menjadi pilihan atau opsi buat teman-teman yang pengen HP yang lumayan gede tapi nggak berat. Ini ringan guys, 6,78 inci, layarnya oke, bagus. Kemudian dari segi performanya ini salah satu yang terbaik untuk harganya. Kemudian dari segi baterainya gede, dari segi looknya ini kerasanya kayak look mahal. Walaupun sekali lagi HP ini HP murah, kalian juga nggak bisa expect banyak, khususnya untuk kameranya ya masih biasa aja. Kemudian dari segi speakernya juga masih satu, bukan stereo ya. Tapi yang bikin aku suka lagi, ini juga masih ada jack audionya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian adalah seorang content creator atau mungkin kalian adalah seorang live streamer ya yang pengen punya jack kayak gini, ini bisa menjadi opsi buat teman-teman semuanya ya. So mungkin itu aja ya unboxing singkat dari HP Infinix Hot 50 ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lainnya bisa langsung drop aja di kolom komentar guys.